Semua tentu karena kehendaknya dan semua karena keinginan kuat kita untuk menambah ilmu. Bapak Ibu yang sudah senior, saya tidak menggurui, ini sebenarnya hanya berbagi. Untuk yang masih muda-muda, mudah-mudahan juga ini bermanfaat untuk kehidupan kalian nanti. Dan tentu saja sholawat dan salam tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan terutama takmir masjid Mas Subhan, terima kasih sudah mengundang kembali untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di sini. Dan di dalam surat yang disampaikan panitia, saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana Islam memandang gender. Nah, mungkin nanti saya akan menghubungkannya mungkin agar konkret bagaimana itu diberlakukan di dalam sebuah keluarga. Nanti kalau kita bisa bertemu lagi mungkin berbicara tentang ruang publik ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin pertanyaan pertama, ini di masjid kok ngomongin gender, memangnya apa? Seingat saya sudah pernah juga saya berbicara tentang ini ya di masjid Bapak Ibu, adik-adik. Tetapi sekedar mengingatkan untuk karena biasanya kalau mendengarkan sekali besok lupa ya, tapi kalau berkali-kali jadi terbiasa. Man sabba ala syai'in sabba alai. Kalau sudah terbiasa seseorang itu akan menjadi biasa ya, jadi bukan hal asing lagi. Dan sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu adik-adik, mudah-mudahan amal ibadah kita, semua yang kita lakukan, amal soleh kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini juga menjadi bagian dari berkah. Nah Bapak Ibu adik-adik, singkat saja karena mungkin yang adik-adik sudah terbiasa dengan istilah gender, tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah senior, agar nanti kalau mendengar putra-putrinya ini ngomongin apa kok gender gitu ya, ini bukan apa Pak, gender ya, ada gender ya, beda ya. Kalau gender itu kan apa sih namanya itu kalau di acara musik ya, ada musik tradisional ya, ada gender ya. Nah gender ini sebenarnya dalam studi ini masuk dalam wilayah ilmu sosiologi, ilmu yang berbicara tentang masyarakat itu namanya ilmu sosiologi. Nah gender ini sebuah konsep gitu ya, sebuah konsep yang menjelaskan tentang sesuatu yang merupakan konstruksi masyarakat yang berkaitan dengan pembedaan laki-laki dan perempuan, itu gender. Jadi gender itu adalah konstruksi masyarakat atau pandangan masyarakat yang membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi sesuatu yang bersifat sosial, sesuatu yang sebenarnya kita pahami, kita mengerti itu dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Masyarakat terkecil adalah keluarga. Maka sebenarnya yang mengajarkan pertama tentang bagaimana menjadi laki-laki, bagaimana menjadi perempuan, bedanya di mana, itu sebenarnya adalah keluarga. Oleh karena itu hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang bagaimana sih bangunan tentang pembedaan laki-laki dan perempuan, pandangan yang ada di masyarakat, dan seharusnya Islam itu seperti apa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ngomong istilah gender itu sebenarnya untuk membedakan sesuatu yang disebut dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan. Kalau gender itu adalah pandangan yang ada di masyarakat tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan, yang seringkali kabur antara ini sebenarnya pandangan yang didasari oleh keyakinan agama atau sebenarnya ini pandangan yang didasarkan dari warisan dari masyarakat yang sudah kita terima melalui keluarga, melalui sekolah, melalui pertemanan, melalui pengajian seperti ini gitu. Nah, memang idealnya kita bisa membedakan bagaimana Islam idealnya memandang laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya ketika bagaimana pandangan Islam tentang gender, seharusnya dimaknai bagaimana sebenarnya Islam memandang laki-laki dan perempuan dalam koridor agama. Kira-kira seperti itu. Sehingga di masyarakat kita bisa mengantisipasi ketika ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini sebenarnya sejalan dengan semangat Islam atau justru bertentangan tuh. Oke, ini nanti untuk yang mahasiswa saja, nanti minta filenya ke ini ya, ke panitia, karena ini teoritis biar teman-teman tahu bahwa ini sebenarnya ada dasar ilmunya itu. Nah, tapi untuk pengajian mungkin tidak perlu detail seperti ini, tetapi intinya adalah bahwa gender tadi itu adalah untuk membedakan mana yang merupakan pandangan yang bisa dirubah gitu, dan bahkan bisa berubah dari waktu ke waktu karena tergantung
waktu, tergantung ruang di mana, tergantung siapa yang membangun atau yang melanggengkan atau yang memandang, dan siapa yang merubahnya. Itu misalnya nih Bapak Ibu, dulu dianggap tidak pantas kalau perempuan sekolah. Ibu yang Bapak Ibu yang mungkin mengalami masa penjajahan Belanda, bahkan perbedaan bukan hanya berdasarkan laki-laki dan perempuan ya, bahkan yang boleh sekolah hanya yang ningrat ya Bapak Ibu ya. Nah, di level berikutnya yang dipandang pantas untuk sekolah adalah yang laki-laki, karena laki-laki nanti yang akan macam-macam lah alasannya gitu. Tapi sekarang nyatanya kan di sini banyak mahasiswi. Artinya pandangan tentang pembedaan laki-laki dan perempuan tentang sekolah sudah mengalami perubahan. Jadi gender itu pasti akan berubah karena itu pandangan masyarakat. Tapi kalau sesuatu yang bersifat jenis kelamin, yang bersifat pembedaan hakiki antara laki-laki dan perempuan, dari dulu sampai nanti ya akan tetap sama. Misalnya perempuan disebut perempuan karena bisa hamil. Nah, dimanapun Bapak Ibu pergi, mau ke 59 atau 100 negara, ya dimana-mana disebut perempuan ketika dia bisa hamil. Kalau tidak bisa hamil atau misalnya laki-laki dianggap laki-laki, ya dia tidak akan bisa hamil. Misalnya seperti itu ya. Tetapi dia misalnya bisa menghasilkan sperma, maka disebut laki-laki. Itulah jenis kelamin, itu bukan gender. Tuh. Bahwa laki-laki itu berambut pendek, perempuan itu berambut panjang. Nah, ini pasti bukan jenis kelamin, ini adalah yang disebut dengan gender, karena dibedakan berdasarkan sesuatu yang bisa berubah. Apakah laki-laki ketika berambut panjang jadi tidak laki-laki? Kan tidak. Apakah perempuan ketika rambutnya pendek jadi tidak perempuan? Kan tidak. Nah, makanya berarti bukan gender. Jadi gampangnya seperti itu Bapak Ibu adik-adik. Perempuan disebut perempuan kalau dia memasak misalnya. Nah, sekarang perempuan tidak memasak, apakah tetap disebut perempuan? Tetap disebut perempuan. Itu berarti itu bukan jenis kelamin, itu adalah gender. Gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, dan laki-laki apakah ketika memasak menjadi tidak laki-laki? Ya tetap laki-laki gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Mas Subhan, kayaknya ada peserta yang kurang di belakang. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya hakikat perempuan dan laki-laki dalam Islam? Ini secara umum saja ya Bapak Ibu sekalian, yang sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Ini hanya semacam apa ya? Mungkin mengingatkan ya, semacam mengingatkan kembali. Karena sebenarnya pada hakikatnya mengaji itu kan tawasau bil haq wa tawasau bis sober. Jadi saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati dalam kebaikan ya, dan untuk bersabar. Nah Bapak Ibu, nah ini mungkin yang tidak banyak narasumber mungkin yang menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat signifikan, bahwa sebenarnya berbicara tentang hakikat laki-laki dan perempuan itu kita berbicara hakikat kemanusiaan, dan itu pasti berkaitan dengan persoalan hakikat bagaimana kita memaknai Islam, iman dan ihsan. Tuh, saya kira narasumber sebelumnya mungkin sudah banyak yang membahas tentang Islam, iman dan ihsan ya, sehingga saya mungkin tidak perlu terlalu banyak membahas ini. Hanya bagaimana menjembatani, menghubungkan bicara tentang laki-laki dan perempuan kok sampai dengan bicara iman, Islam dan ihsan. Yang kedua, berbicara tentang hakikat manusia, laki-laki dan perempuan pasti berbicara tentang masalah iman atau tauhid. Mengapa? Ya ini sebenarnya kaitannya dengan Islam, iman dan ihsan itu ya. Karena tauhid itu kan konsep keesaan. Artinya kalau kita meyakini bahwa la ilaha illallah, bahwa hanya Allah yang Tuhan kita, yang maha satu, yang maha segalanya, maka manusia mestinya setara. Gampangannya seperti itu. Kalau berdasarkan apapun, berdasarkan karena etnis, karena latar belakang negara, kulit, kekayaan, termasuk jenis kelamin, kemudian kita membedakan manusia, maka berarti iman kita dipertanyakan. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena mestinya yang maha itu adalah Gusti Allah. Tapi mengapa kok manusia sering merasa seperti
Tuhan ya, mempertuhan diri sendiri sehingga menghakimi orang lain dengan sebutan-sebutan yang kemudian mendiskriminasi. Nah, maka sebenarnya orang yang beriman secara sederhana ketika mengucapkan la ilaha illallah mestinya menerima bahwa kita sebagai manusia termasuk laki-laki dan perempuan harusnya kita setara karena kita bukan Tuhan. Pembedanya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membedakan antar kulit, perbedaan kulit ya Bapak Ibu ya, perbedaan kaya dan miskin, perbedaan apa lagi kalau status sosial, perbedaan termasuk perbedaan jenis kelamin. Pembedanya sebenarnya adalah bukan jenis kelaminnya, bukan seberapa kaya dan simpanan uang yang dimiliki atau seberapa perusahaan yang dia miliki, bukan, termasuk seberapa atau apa jenis kelaminnya atau mungkin dari kelompok yang mana. Pembedanya adalah Bapak Ibu saya kira sudah hafal, pasti adalah ketakwaannya. Dan takwa itu ukurannya apa? I'dilu wa aqrabu littaqwa. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu kaitannya dengan tadi kita ngomongin gender. Bahwa ternyata indikator takwa yang paling dekat adalah adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Maka kalau Bapak Ibu ini benar-benar ingin mewujudkan iman, Islam dan ihsan yang sesungguhnya yang tinggi, maka seharusnya Bapak Ibu ini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk berbuat adil gitu. Kenapa? Karena adil itulah yang mendekatkan takwa. Mengapa harus takwa? Karena pembeda antar umat ini adalah takwa. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Itu kira-kira. Nah, ini hubungannya dengan tadi tauhid ya. Kelihatannya sederhana, tapi ini sangat substansial. Kalau Bapak Ibu atau kita membiarkan orang melakukan diskriminasi atau membedakan atas nama apapun, termasuk membedakan hanya karena jenis kelamin yang berbeda, maka ketakwaan kita berarti dipertanyakan. Karena seharusnya kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya harus menunjukkan bahwa kita bisa berbuat adil, yaitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini 3 tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah sebenarnya mengharuskan ya kita untuk menjunjung tinggi kesetaraan umat manusia. Sebenarnya bukan hanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi kesetaraan antar umat manusia. Jangan ngomongin politik ya Bapak Ibu, karena udah politik itu udah susah karena udah strukturnya berbeda gitu loh. Siapa yang punya modal ya dia yang menang ya, siapa yang punya amplop banyak dia yang akan menang. Jadi lupakan itu dulu karena ruangnya berbeda. Karena sesungguhnya agama itu kalau menjadi nafasnya politik mestinya tidak seperti yang kita saksikan. Karena mestinya ukurannya adalah bagaimana kita memanusiakan manusia secara setara. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, oke, rukun Islam nggak usah lah dibahas, Bapak Ibu sudah hafal. Rukun iman juga Bapak Ibu. Nah, ini ihsan yang sering kita lupa Bapak Ibu. Jadi ini kan sebenarnya hadis ya, ketika sahabat datang kepada Rasul bertanya kan apa itu Islam, ihsan, dan kemudian wal ihsan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Jadi ihsan itu sebenarnya memang disejajarkan dengan adil. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Menurut hadis, ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarohu. Jadi kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Kalaupun mungkin engkau tidak bisa melihat, tapi harus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Bisa kebayang nggak Bapak Ibu seperti CCTV kan? Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kenapa kita ada CCTV? Di masjid ini ada CCTV nggak? Ada tuh Bapak Ibu, tuh CCTV, ya kan? Ini kan untuk mendisiplinkan agar orang yang mau macam-macam, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Mikir, ada CCTV, jangan ngambil kotak gitu kan. Jangan ngambil uang dalam kotak. Jangan macam-macam, kita dilihatin terus loh, diawasi. Nah, Allah itu lebih canggih karena tidak membutuhkan alat-alat CCTV. Dan kalau Bapak Ibu mau membayangkan ihsan dengan tadi itu definisi bahwa anta budallah ka'anna katarohu fa ilam takun tarohu fa innahu yaroka, maka seperti CCTV ini. Bagaimana kita tidak percaya? Sekarang saja kita bisa diawasi CCTV. Apalagi Gusti Allah yang menciptakan kita. Tanpa mesin itu, semua yang kita lakukan itu sebenarnya diawasi dalam pengawasannya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa apapun yang kita lakukan adalah di dalam pengawasannya, maka insya Allah kita akan selalu berusaha berbuat adil.
Karena kita tahu, kembali lagi, karena adil itu adalah ukuran ketakwaan yang paling dekat. Inna akramakum indallahi atqakum itu tadi, adilu wa aqrabu litaqwa. Jadi rumusannya sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Cuma memang dalam prakteknya tanpa sadar, kadang karena sudah jadi kultur, kan gitu toh, sehingga seringkali kita tidak bisa membedakan ini kultur apa agama. Kenapa yang harus disekolahin dipilih-pilih gitu? Kenapa kok kemudian yang laki-laki boleh ini, yang perempuan tidak boleh? Mengapa yang perempuan seolah-olah hanya di ruang domestik? Misalnya ya, kalau Bapak Ibu saya yakin sudah modern lah, tapi mungkin masih ada yang kolot seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak sejalan dengan nafas Islam. Karena di dalam ajaran Islam jelas, dan ini tidak dibeda-bedakan Bapak Ibu, siapapun bisa mencapai derajat takwa, derajat adil. Siapapun bisa sampai kepada titik di mana dia menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah, tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan apapun yang biasanya di masyarakat menjadi unsur pembeda. Nah, itu masalahnya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya dari mana sih kita bisa memulai membiasakan diri untuk berbuat adil, termasuk adil terhadap lingkungan? Ya, mungkin yang paling sulit sebenarnya biasanya memulai dari diri sendiri. Ngomong gampang ya Bapak Ibu, kadang kan NATO, no action, talk only ya, ngomong gampang ya, ngelakoni loh yang sulit, gitu ya Bapak Ibu. Maka menurut saya permulaan yang harus kita waspadai dan harus menjadi titik tekan kita untuk memulai yang baik-baik adalah diri kita. Ingat di dalam ayat Al-Quran jelas, ku siapa yang harus dijaga dulu? Ku anfusakum wa ahlikum. Jadi yang harus dijaga dulu adalah diri kita. Ibda binafsik. Mulai itu pasti dari diri sendiri Bapak Ibu. Dan nanti kalau tiba-tiba kita tidak memulai dari diri sendiri, tapi kita sering nunjuk-nunjuk orang, kaburo maktan indallah antakulu mala tafa'alun. Jadi dosa besar di hadapan Allah kalau kita ngomongin sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi ngisi pengajian jadi guru, saya kan guru ya Bapak Ibu, cuma yang diajar gede-gede gitu. Kadang ini Mas Subhan ini murid kami di fakultas. Itu berat Bapak Ibu, karena kalau kita nggak melakukan apa yang kita omongin, maka masuk dalam kategori kaburo maktan indallah gitu. Nah, maka Bapak Ibu jangan terlalu berharap deh bahwa kita akan merubah seluruh umat di dunia, seluruh masyarakat atau di masjid ini semua akan berubah. Berharaplah untuk merubah diri sendiri dulu. Let's do it gitu from ourselves. Ibda binafsik. Ayo, mulai sekarang kita berusaha untuk ingat bahwa jangan berbuat ketidakadilan dengan alasan apapun, karena sebenarnya hati kita itu tahu, hati yang terdalam itu tahu kalau kita melakukan sesuatu. Ada hadis yang mengatakan ukurannya mudah, kalau kamu ragu-ragu, deg-degan, itu jangan-jangan sebenarnya bertentangan dengan hati nurani tuh. Tapi sekali lagi, mulailah dari diri sendiri untuk berbuat adil pada siapapun. Jangan membeda-bedakan siapapun, apalagi membedakan hanya karena perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karena semuanya berhak untuk mencapai derajat yang tertinggi gitu. Dan memang ilmu yang juga bisa mengangkat orang untuk bisa mempunyai derajat yang tinggi, agar bisa mengantar orang bisa belajar untuk berbuat adil gitu. Karena semuanya kan harus, ilmu itu kan pengetahuan ya adik-adik Bapak Ibu, jadi kita harus tahu dulu, harus mengetahui ilmunya. Nah, setelah dari diri sendiri, kita mulai dari keluarga Bapak Ibu. Tapi saya nggak punya keluarga Bu. Apa ada orang nggak punya keluarga? Pasti semua orang punya keluarga, minimal nih keluarga virtual. Apa ada Bapak Ibu yang nggak punya HP? Apalagi anak-anak muda ya, HP-nya malah 2-3 ya nggak sih? Satu HP untuk apa, untuk keluarga, satu HP untuk apa lagi gitu ya, beda-beda ya. Apalagi yang bisnis nih, HP-nya 3, satu untuk khusus bisnis. Nah, paling tidak keluarga virtual, atau paling enggak keluarga patih, karena kita kan tidak dilahirkan dari pohon pisang ya, saya selalu bilang begitu. Jadi kita pasti punya keluarga. Kalaupun orang tua kita mungkin sudah tidak ada, pasti ada orang tua di sekitar kita yang membesarkan kita. Itu keluarga. Nah, mulailah dari diri kita, kemudian kepada keluarga kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Ya karena memang ruang belajar pertama itu kan sebenarnya keluarga Bapak Ibu. Saya sering bilang, kalau fungsi-fungsi keluarga dijalankan, insya Allah masyarakat juga akan harmonis.
Kenapa masyarakat jadi berantakan? Coba cek, jangan-jangan keluar itu berasal dari keluarga yang berantakan. Bapak Ibu, saya pernah mengadakan penelitian tentang para yang melakukan bom bunuh diri itu, Bapak Ibu, yang membuat bom kemudian melakukan bom bunuh diri, termasuk perempuannya yang menjadi suicide bomber itu semua dari keluarga yang tidak beres loh Bapak Ibu. Ada yang dari keluarganya karena ekonominya bangkrut, nggak usah saya sebut siapanya ya, tapi kami wawancara dengan justru bahkan ustadz yang mengajarkan bagaimana membuat bom, itu kami wawancara seharian. Itu ternyata semuanya bermasalah keluarganya. Itu tadi, ada yang tadinya kaya sekali tiba-tiba bangkrut, dia harus jualan es untuk bisa hidup, bayangkan. Dan itu shocking, membuat dia shock gitu, sehingga mencari jalan gimana agar bisa kembali bahagia dengan cepat, instan gitu lah kira-kira ya. Ada juga yang anaknya banyak dan orang tuanya mungkin kurang perhatian, jadi akhirnya anaknya ini kan mencari teman kemana gitu kan, dia akhirnya bergaul dengan yaitu mungkin salah gaul kan karena keluarganya tidak berfungsi. Saya bukan setuju atau tidak setuju dengan anak banyak, yang saya tidak setuju adalah ketika kemudian keluarga tidak berfungsi. Anak satu pun kalau keluarga tidak berfungsi sama saja Bapak Ibu. Intinya adalah ketika keluarga tidak berfungsi, maka yang akan terjadi adalah anak-anak kita akan belajar nggak tahu kemana. Dan yang berbahaya adalah ketika kemudian belajarlah tentang agama yang sangat sempit, yang kemudian membuat dia penuh kebencian, yang kemudian dia, yang perempuan mungkin tidak percaya diri, yang laki-laki mungkin menjadi pelaku kekerasan misalnya. Nah itu yang bahaya. Maka di dalam keluarga lah kita berharap kita bisa menanamkan bagaimana caranya kita belajar untuk selalu berpikir apakah yang saya lakukan ini adil atau tidak gitu. Baik Bapak Ibu, mengapa keluarga penting? Nah ini saya sering banget mengingatkan tentang ini. Bapak Ibu, sekarang keluarga sering tidak berfungsi loh Bapak Ibu di meja makan. Coba Bapak Ibu perhatikan, jangan-jangan adik-adik ini juga sama ya. Mau makan loh, tapi 5 orang masing-masing bawa HP masing-masing. Bawa HP sendiri-sendiri. Coba lihat, saya sering bilang, coba ke kafe gitu ya. Kan sering sekarang belajarnya adik-adik di kafe ya. Di kafe loh ya, bertiga, berdua gitu. Artinya biar ada teman. Tapi mereka nggak komunikasi. Komunikasinya dengan apa? Dengan HP, ketawa-ketawa sendiri gitu. Ngobrol dengan keluarga yang ada di HP. Itu artinya tantangan. Bagaimana agar anak-anak kita, adik-adik merasa lebih dekat dengan keluarganya sendiri. Kalau ada apa pertanyaan pertama yang dituju adalah keluarga. Tempat bertanya pertama yang dituju adalah keluarga. Mestinya seperti itu. Ya, jadi dampak globalisasi, tantangan global, aduh macam-macam ya berita di TV ya Bapak Ibu ya. Saya kadang berpikir ini berita ngeri-ngeri ya, jangan-jangan malah men-trigger, mendorong orang-orang untuk berbuat yang aneh-aneh. Nah kalau keluarga nggak hadir, belum lagi sinetron yang isinya kebencian, cemburu, curiga, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sinetron yang laris itu yang aneh-aneh, yang mengajarkan yang tidak baik gitu. Yang pengajian ratingnya kurang gitu kan. Aduh gawat ini Bapak Ibu. Nah ini yang bagaimana agar fungsi keluarga ini mulai diberjalankan ya, karena dampak globalisasi, perubahan generasi. Nah Bapak Ibu, ini saya sering sampaikan, generasi kita beda loh Bapak Ibu. Ini walaupun di sini mungkin duduk semua, tapi cara berpikirnya sudah berbeda semua. Ya bukan semua ya, maksud saya kalau generasinya berbeda, sangat mungkin cara berpikirnya berbeda. Cara berpikir saya mungkin sudah sangat berbeda dengan Mas Subhan yang mungkin usianya 20-an ya Mas ya, generasi milenial atau bahkan generasi Z Bapak Ibu. Karena cara belajar mereka beda. Nah, bagaimana agar keluarga bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang sudah punya karakteristik yang berbeda? Misalnya Pak, Bu, nyuwun sewu, anak-anak zaman sekarang Pak, Bu, mereka itu kalau disuruh itu seperti dilarang, kalau dilarang itu seperti disuruh. Misalnya kayak gitu. Anak-anak itu Bu, Pak, itu kan gitu ya. Kalau dilarang di depan kita mantuk-mantuk Pak, Bu, tapi di belakang halah, Bapak Ibu ikolot. Maka yang bisa kita lakukan adalah diskusi Bapak Ibu. Ajak anak-anak diskusi. Ajak, nak, kenapa kamu nggak sholat? Ditanya aja, jangan langsung, kamu bocah kok ora sholat ini mlebu neraka. Oh nanti malah lama-lama mereka malah akhirnya wis dari nggak usah beragama aja lah daripada pusing dengan neraka. Nyuwun sewu, banyak anak-anak kita tidak sedikit yang sudah tidak percaya dengan agama. Naudzubillahi min dzalik. Ngaku Islam tapi tidak pernah sholat. Ya Bapak Ibu, ngaku misalnya Katolik, Protestan nggak pernah ke masjid. Kalau yang sama, yang Katolik Protestan menghadapi masalah yang sama Bapak Ibu dengan kita.
karena kajian saya tentang itu. Jadi mohon maaf anak-anak kita ini, ya kita nggak bisa hanya menyalahkan Bapak Ibu, wah ini bocah-bocah saya ini nyat angel diatur. Mereka itu sudah susah diajak ngomong. Jangan-jangan kitanya Bapak Ibu yang cara ngomongnya sudah tidak connect dengan anak-anak. Yang anak-anak juga harus belajar untuk memahami bahwa orang tuanya memang ya bagaimanapun pasti ingin menghendaki, ingin kalian menjadi yang terbaik. Kalau sudah sama-sama positif nanti akan bisa berkomunikasi. Karena sekali lagi saya sering bilang ke anak-anak kami, kan ada bestie ya, kalian punya circle kan yang anak-anak muda. Oh ini bestie, circle, mau ketemu circle A, circle B gitu ya. Ingat loh ya yang namanya teman, ya teman bukan keluarga. Suatu saat akan berakhir, dia akan menikah, akan punya keluarga sendiri. Jadi tempat kembalimu siapa? Keluarga. Keluarga adalah tempat kembali di mana dan kapanpun kalian yang tidak akan pernah mengkhianati kalian. Teman bisa mengkhianati ya. Ada lagu pagar makan tanaman, banyak lagu-lagu yang menunjukkan bagaimana teman itu juga kontestatif ya, saling bersaing. Tapi keluarga idealnya Bapak Ibu, kok keluarga ada yang hancur? Oh iya, banyak keluarga yang hancur, pasti karena komunikasi tidak berjalan, pasti karena banyak ketidakadilan, pasti karena masing-masing anggota keluarga tidak berusaha untuk berbuat adil dan berusaha untuk mendengarkan serta menjadi yang terbaik untuk anggota keluarga yang lain. Nah kalau itu berjalan insya Allah tidak akan terjadi. Nih Bapak Ibu, nah ini prinsip keluarga sakinah. Saya merujuk pada beberapa tokoh ahli tafsir saja ya Bapak Ibu. Mungkin saya juga udah pernah menyampaikan di sini. Karena ini adalah sesuatu yang harus diulang-ulang agar kita selalu ingat. Saya juga menasehati diri sendiri agar saya selalu ingat bahwa ya memang gimana ya Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi tempat kembali kita akhirnya juga keluarga, dan memang harusnya keluarga itu menjadi tempat yang membuat kita merasa sakinah. Oke, nah apa itu sakinah? Ini nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Ini kalau menurut Rasyid Ridho. Rasyid Ridho adalah salah satu mufasir yang kalau di Indonesia kitabnya Al-Manar itu banyak dirujuk. Kalau teman-teman kuliah di Usuluddin misalnya di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, itu pasti membaca kitab tafsir Al-Manar. Yang filsafat juga pasti membaca. Itu yang prodi-prodi lain juga pasti membaca karena ini menjadi mainstream. Kata beliau, sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan menghadapi berbagai masalah. Jadi sakinah itu Bapak Ibu, itu tidak bisa kita hanya berdoa, ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah. Tanpa usaha yang nggak bisa. Tapi kemudian tidur, nggak pernah komunikasi, datang-datang berantem terus dengan pasangan. Dengan pasangan menganggap pasanganku kok ora sengganteng si siapa gitu, kok nggak sempurna, kok nggak selalu memberikan yang aku inginkan, selalu menuntut, anak-anak juga selalu dituntut ini itu, akhirnya berantem terus. Tapi doanya, ya Allah berilah aku keluarga yang sakinah. Jangan bilang bahwa Allah tidak mendengar doa kita, tapi kita yang keliru berdoa karena doa kita tidak diiringi dengan ikhtiar. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya doa itu memang harus sejalan dengan ikhtiar kita. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya agar sakinah, agar kita bisa menghadapi masalah. Ikhtiar ini kan usaha ya, sekuat tenaga. Sakinah itu kondisi. Jadi sakinah itu adalah kondisi tenang. Kapan? Ketika kita bisa melewati masalah. Itulah sakinah Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah kata Rasyid Ridho ya, adalah lawan dari kegoncangan batin. Kalau Bapak Ibu kok batinku goncang, jangan-jangan ini karena nggak bisa berkomunikasi ini di dalam keluarga dengan pasangan maupun dengan keluarga adik, kakak ya, atau siapapun yang menjadi anggota keluarga. Dan biasanya itu tanda-tanda orang sakinah itu raut mukanya cerah. Nah Bapak Ibu nanti ngaca ya, kalau kok ternyata di kaca kok kayak suntuk kok jangan salahin kacanya gitu, wah kacanya ora bener, ini beli aja kaca yang lain gitu ya. Bukan, itu kitanya ya, karena cermin hanya memantulkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita tenang akan terlihat dari raut muka, lapang dada kita jadi lapang, optimis, hidup jadi optimis. Jadi ini sangat membantu loh Bapak Ibu. Kalau sekarang kok banyak anak-anak minta, anak-anak yang apa ya istilahnya, permintaannya tidak dituruti, kemudian ngamuk, ada yang bunuh diri segala.
itu pasti keluarganya tidak berfungsi. Tuh Bapak Ibu, pasti tidak sakinah. Pasti tidak sakinah itu. Nah, agar sakinah itu memang harus ada prinsip mawadah di dalam keluarga. Apa kaitannya dengan gender? Ini hati-hati, seringkali konstruk kita yang membedakan laki-laki dan perempuan menghambat kita untuk menumbuhkan mawadah di dalam diri dan keluarga kita. Itu masalahnya. Jadi mawadah itu selalu disandingkan dengan sakinah, terutama di dalam ayat tadi ya, bahwa yang sering kita baca kalau ada yang menikah kan. Nah, kata Pak Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah judulnya, bahwa ketika disandingkan dengan kata sakinah memang memiliki arti kelapangan dan kekosongan. Apa maksudnya lapang dan kosong? Kasih sayang atau mawadah seseorang membuatnya memiliki kelapangan dada untuk memberikan perhatian, utamanya kebahagiaan orang yang dicintainya. Cinta yang penuh perhatian itulah mawadah, cinta yang penuh tanggung jawab. Perhatikan Bapak Ibu, adik-adik ini yang masih muda-muda. Jadi yang namanya mawadah itu bukan cinta yang penuh dengan menuntut tuntutan. Kalau kalian mencintai atau kalian merasa dicintai seseorang tapi dia menuntut terus, itu berarti bukan cinta. Dia hanya cinta pada dirinya sendiri, bukan mencintai kita. Sama, kalau kita kok selalu menuntut, berarti sebenarnya kita mencintai diri sendiri. Karena kalau kita punya konsep mawadah atau cinta yang sejati, judulnya indah ya, cinta sejati gitu ya. Itu seharusnya kita justru selalu ingin membahagiakan orang yang kita cintai, memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, bukan menuntut. Bukan menuntut, aku dilayani ya, aku diladeni, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh begitu. Kalau sudah begitu, itu berarti mencintai dirinya sendiri. Percayalah. Coba tanya, kenapa aku nggak boleh begitu? Ujung-ujungnya pasti ke dirinya. Nah nanti kalau kamu begitu, kamu disukai orang lain, aku dengan siapa? Aku, bukan kamu. Janganlah kamu jangan kerja kayak gitu, nanti kamu nggak pernah di rumah, aku dengan siapa? Lagi-lagi siapa? Aku yang dipikirkan. Bukan berpikir kebahagiaanmu. Janganlah nanti ini, jangan itu. Jangannya mengkhawatirkan siapa? Kalau masih mengkhawatirkan diriku sendiri, itu artinya bukan mawadah, tapi egoisme namanya. Atau apa istilahnya? Narsistik. Kalau bahasa ilmiahnya banyak ya, tapi egois. Artinya hanya memperhatikan dan mencintai dirinya sendiri. Karena mawadah yang sesungguhnya seharusnya tidak punya keinginan untuk diri sendiri. Keinginannya hanya untuk memenuhi keinginan dari orang yang dicintainya. Nah, mawadah itu membuat seseorang tidak mampu untuk berbuat tidak adil. Pasti. Karena yang diinginkan, kalau dua pasang kok sama-sama punya mawadah, kan jadi sama-sama ingin membahagiakan. Gimana akan berbuat tidak adil coba? Tidak akan bisa berbuat tidak adil kalau kita dipenuhi oleh mawadah. Tuh. Karena dia tidak akan mampu melakukan sesuatu yang buruk atau menyakiti orang yang dicintainya. Itulah cinta. Ini dari kitab tafsir loh Bapak Ibu. Jadi bukan ngarang. Dan tidak perlu ke barat untuk ngomongin ini. Jadi memang dari Islam sendiri sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana agar laki-laki dan perempuan saling mendukung, saling mencintai, menjaga mawaddah sehingga penuh dengan rahmah gitu. Sehingga akan penuh dengan kasih sayang, sehingga sakinah. Ada masalah apapun, karena saling mencintai akhirnya komunikasi jadi lancar, karena komunikasinya tidak egois. Komunikasinya menjadi setara, masing-masing seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, itu subhanallah, kalau kita membaca sirah Nabi itu kita itu terbengong-bengong loh. Kalau mungkin atau googling aja sikap Nabi kepada perempuan. Itu Bapak Ibu akan termangu-mangu betapa beliau itu digambarkan sangat lembut, suaranya tidak pernah tinggi, selalu mendengarkan dengan baik. Bahkan ketika ada sahabat yang bilang udahlah, itu Nabi lagi tidur, ada ya kisah Nabi sedang tidur tutupan gitu kan, kemudian ada gadis-gadis yang pada bernyanyi, kata sahabat stop, Nabi sedang tidur, jangan ganggu. Ternyata Nabi belum tidur dan beliau bilang biarkan mereka sedang bahagia, biarkan mereka menyanyi, jangan dihentikan. Bayangkan, karena mawadah, beliau ingin orang lain bahagia dan sumber kebahagiaan beliau adalah ketika membahagiakan orang lain. Jadi harus dibalik ya Bapak Ibu, sumber kebahagiaan kita bukan ketika orang lain membahagiakan kita.
Sumber bahagia kita adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain, itulah mawaddah. Dan kalau sudah begitu kita akan sakinah. Ya kira seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kemarin saya juga bicara seperti ini kepada ibu-ibu yang sangat semangat ya, bahwa ya kita fungsikan keluarga sederhana. Mari mulai dari diri kita dan keluarga kita. Mulai belajar agama bareng-bareng di dalam keluarga. Kalau tidak sedang di masjid, di rumah sholat duhur jamaah. Nanti masing-masing bergantian ngisi ceramah, belajar. Anak-anak diminta untuk ngisi ceramah itu juga penting. Karena anak-anak kadang belajar itu lebih luas ketimbang bapak ibunya yang tidak, mungkin sudah nggak sabar ya googling. Kalau anak-anak belajarnya gurunya tak terbatas. Fungsi ini yang penting Bapak Ibu, fungsi kasih sayang itu. Jadi adik-adik kalau mencari kasih sayang jangan keluar. Nyari kasih sayang itu ya ke dalam keluarga. Tapi ibuku, bapakku sibuk sekali Bu. Nah ini memang kita perlu juga saling menasehati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa sudah dengan keluarganya sudah selesai, ya memang kita harus dakwah. Balighu anni walau ayah, walaupun satu ayat sampaikan. Maka sampaikanlah kepada keluarga yang lain, mudah-mudahan keluarga yang lain juga kemudian bisa memfungsikan peran-peran keluarga, sehingga kemudian nah ini kesetaraan dibangun di dalam keluarga itu bukan hanya antara laki-laki dan perempuan Bapak Ibu, juga antara anak dan orang tua. Loh, anak dan orang tua kok setara? Oh iya, kita harus memandang anak-anak ini setara. Jangan anggap anak-anak karena usianya muda ilmunya lebih sedikit dari kita. Kita sering kebalik bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang anak-anak ilmunya jauh loh, itulah tadi. Karena belajarnya tak terbatas, ilmunya lebih banyak daripada orang tuanya. Anak-anak juga jangan gampang, alah bapak ibu ijadul. Jangan salah, bapak ibumu ini paling tidak usianya lebih tua. Ya iyalah pastilah ya. Lebih tua dari kalian, pengalamannya jauh lebih banyak. Pengalamannya jauh lebih banyak. Pengalaman itu yang tidak kamu miliki. Sehingga harus belajar dari orang tua. Kalau sudah begini enak, karena kita jadi mudah saling belajar Bapak Ibu. Dan ini pelindungan yang sering kita salah ya. Ya justru perlindungan itu di dalam keluarga. Jangan sampai di rumah malah merasa tidak nyaman. Di rumah malah merasa tidak aman. Berarti ada yang salah dengan keluarga. Karena di tempat keluarga lah, di tempat inilah yang disebut dengan keluarga kita merasa dilindungi mestinya. Kalau belum, mari kita mulai dari mana? Dari diri sendiri dulu. Jangan mengharapkan perubahan langsung dari orang lain sebelum diri kita sendiri berubah. Jadi sekali lagi perubahan harus mulai dari diri kita. Termasuk rekreatif itu terakhir Bapak Ibu, yang pink itu saya tuliskan di pink biar kelihatan. Rekreatif. Jadi rekreasi Bapak Ibu seharusnya tidak jauh-jauh itu ke Bantul sampai nyewa hotel yang mahal-mahal. Rekreasi seharusnya pulang ke rumah, di keluarga lah tempat kita rekreasi. Re itu kan kembali, create menciptakan semangat kembali, menciptakan motivasi kembali, menciptakan kesegaran kembali. Itu di mana? Harusnya di keluarga. Nah seringkali kita walah nek mulai malah judek gitu ya, sehingga COVID dulu orang harus di rumah malah banyak yang cerai. Itu PR bagi kita. COVID kok malah cerai, ini gimana coba? Ya karena tidak bisa komunikasi di dalam keluarga. Nah mungkin nanti ke depan bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga ya Mas Subhan ya. Saya kira itu Bapak Ibu, karena ternyata waktunya sudah habis, saya sudah dilirik-lirik sama Mas Subhan itu ya, karena udah hampir maghrib. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau terlalu semangat, karena kalau nggak semangat nanti jadi terasa puasanya. Kalau semangat kan jadi tiba-tiba sudah maghrib ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi sekali lagi saya sebenarnya juga menasihati diri sendiri. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kesalahan atau kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sebentar ini bisa kita ambil manfaat untuk diri kita dulu. Baru kemudian mudah-mudahan untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat kita. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.